Kita ketemu lagi di mata kuliah PSI 101 Ilmu Politik Universitas Bakri. Di kesempatan ini saya akan memberikan materi untuk sesi 6, yaitu tentang partai politik. Dalam sesi ini, saya akan memaparkan mengenai apa itu partai politik, kemudian jenis-jenis partai politik apa saja, dan kita akan mendiskusikan tentang sistem kepartaian. Selamat menyaksikan. Selain negara, partai politik adalah subjek atau topik bahasan yang paling sering muncul dalam literatur ilmu politik. Studi kepartaian, studi sistem pemilu, itu telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam disiplin ilmu politik. Bahkan kalau bisa kita bilang, sebagian besar studi ilmu politik itu memfokuskan pada kajian tentang kepartaian. Nah, jika kita perhatikan, partai politik ini adalah sebuah entitas yang sangat menarik ya untuk diteliti. Di hampir setiap negara ada beragam partai politik. Pada tahun 2019 yang lalu misalnya, pemilu legislatif itu diikuti oleh sekitar 14 partai politik di Indonesia. Kemudian juga di beberapa negara, mungkin kita hanya tahu di Amerika Serikat hanya ada Partai Demokrat dan Liberal. Padahal faktanya banyak sekali partai yang mengikuti pemilihan legislatif di Amerika Serikat. Namun karena sistem kepartaian Amerika Serikat yang memiliki corak khusus, sehingga sebagian besar partai-partai yang lolos ke Kongres adalah Partai Demokrat atau Partai Republik ya. Lalu juga di Inggris kita lihat misalnya partai-partai tua ya, seperti Partai Konservatif, Partai Buruh, tapi juga ada Partai Hijau. Nah, kalau dilihat Partai Hijau ini di Eropa itu sudah bersifat transnasional ya. Di beberapa negara Eropa Barat, Partai Hijau itu punya koneksi transnasional yang sangat kuat. Kemudian juga di Singapura ternyata banyak partai politik yang mengikuti pemilu legislatif. Walaupun jika kita perhatikan, yang seringkali mendominasi hasil pemilu adalah partai pemerintah. Lantas apa yang dimaksud dengan partai politik? Apa sih definisi partai politik tersebut? Ada beragam definisi yang ditawarkan oleh para ahli ya, terkait dengan apa itu partai politik. Yang paling awal itu Edmund Burke, dia mendefinisikan partai politik sebagai sekumpulan orang ya yang punya tujuan yang sama. Dalam hal ini kalau dalam perspektif Burke adalah national interest, kepentingan nasional. Nah, di sini Burke melihat bagaimana partai politik itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem politik dan sebuah negara. Dia berbicara tentang national interest. Lalu Anthony Downs, salah satu ilmuwan politik yang terkenal dengan pemikiran rasional ya, rational choice theory, itu mendefinisikan partai politik dari 3 perspektif. Ya, dia mendefinisikan awalnya partai politik itu adalah koalisi orang yang mencoba untuk mengontrol aparatur pemerintahan. Dengan cara apa? Dengan cara yang legal. Dalam konteks ini, cara yang konstitusional. Nah, ketika berbicara tentang koalisi, Downs melihat orang-orang yang berkoalisi ini punya tujuan yang sama, ya, punya visi tentang apa yang ingin dicapai, dan oleh karena itu mereka bekerja sama satu sama lain. Dan terkait dengan apa yang ingin dikontrol, yaitu aparatur pemerintahan. Nah, di sini Downs melihat aparatur pemerintahan ini bukan berbicara tentang aktor pemerintahan ya, tapi dia berbicara tentang organ pemerintahan yang ada.
yang sifatnya fisik, legal, dan institusional, yang tujuannya ya untuk menjalankan roda pemerintahan. Kemudian terakhir, tadi saya sudah sempat jelaskan, dengan cara yang legal. Nah, cara yang legal ini bagi Downs adalah satu hal yang bersifat mungkin konstitusional ya. Baik itu lewat pemilu misalnya, yang paling konstitusional dan legal ya, cara untuk mendapatkan kekuasaan. Dan juga yang paling penting bagi Downs adalah partai politik ini dia harus memiliki pengaruh yang legitimate. Artinya ada pengakuan dari orang-orang akan pengaruh mereka di masyarakat maupun dalam konteks kenegaraan. Dan terakhir, saya mengutip John Aldrich. Ini sebenarnya lebih pragmatis definisinya ya. Kalau kita lihat, bagi Aldrich, partai politik itu secara sederhana, itu sekumpulan elit ya, atau sekumpulan aktor politik yang mencoba untuk capture and use political office. Jadi tujuan utamanya adalah mengendalikan posisi-posisi politik yang ada di sebuah negara. Dari tiga definisi yang saya paparkan sebelumnya, kita bisa menangkap esensi utama dari partai politik adalah sebuah organisasi. Organisasi yang ada dalam sebuah negara, dalam sebuah sistem politik, dan tujuan utamanya adalah meraih kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Nah, sebagai sebuah organisasi politik, yang namanya partai politik memiliki beberapa elemen. Pertama, partai politik itu terorganisir. Jadi, layaknya sebuah organisasi, dia organisasi yang serius. Dalam pandangan ilmuwan, maka organisasi yang serius itu setidaknya harus memiliki kartu keanggotaan. Itu elemen yang paling mendasar dalam partai politik. Kedua, yang namanya partai politik ini punya preferensi politik yang bisa dibilang mirip. Jadi mirip dalam artian di dalam organisasi partai politik mungkin saja ada faksi-faksi. Tapi meskipun demikian, faksi-faksi yang mungkin berbeda pendapat ini sama-sama memiliki prinsip utama atau preferensi politik utama, dan terlebih lagi punya ideologi yang sama. Dan elemen yang ketiga, partai politik itu umumnya dia memfokuskan pada isu-isu yang sangat luas ya, karena kita berbicara ini kan partai politik ini mencoba meraih kekuasaan menjalankan pemerintahan. Nah, ingat saya selalu tekankan bahwa politik itu bicara tentang alokasi sumber daya yang terbatas bagi keberlangsungan manusia. Nah, alokasi sumber dayanya ini kan tentunya beragam sekali ya. Kita bicara sumber daya ekonomi, sumber daya alam, kemudian juga bisa bicara sumber daya dalam perspektif kultural, kepercayaan, nilai. Nah, partai politik itu biasanya punya pandangan-pandangan yang mencakup semua bentuk sumber daya ini, yang kemudian esensial bagi keberlanjutan hidup manusia. Dan yang terakhir, dan ini juga yang tidak kalah pentingnya, dan ini esensi utama ya sebenarnya, membedakan partai politik dengan organisasi politik lainnya ya. Partai politik itu mencoba untuk menduduki posisi-posisi politik, memenangkan ya. Kalau menduduki mungkin bisa lewat dengan kudeta, tapi dalam konteks ini memenangkan atau menguasai posisi politik. Kenapa ini penting? Ini yang membedakan misalnya partai politik dengan organisasi kemasyarakatan, ormas, atau mungkin membedakan partai politik dengan NGO. Partai politik jelas punya tujuan merebut
kekuasaan menjalankan pemerintahan, memenangkan kekuasaan tersebut. Kalau ormas, tidak. NGO juga tidak. Ormas dan NGO itu bisa dilihat sebagai bagian dari civil society ya, yang mencoba mempengaruhi bagaimana para pemegang kekuasaan, yaitu partai politik sendiri, menghasilkan keputusan. Jadi selalu diingat, parpol itu pasti tujuannya untuk memenangkan kedudukan atau posisi politik. Nah, inilah yang kemudian kalau kita lihat pada zaman Orde Baru dahulu, Golkar itu didefinisikan sebagai golongan karya. Ya. Jadi kalau kita lihat aturan pada zaman Orde Baru, undang-undang tentang partai politik itu menyebutkan bahwa peserta pemilu adalah partai politik dan golongan karya. Nah, padahal kalau kita melihat faktanya, Golkar memenangkan pemilu dan mendapatkan posisi-posisi politik. Artinya, secara de facto, dia adalah partai politik, meskipun secara hukum dia tidak pernah didefinisikan sebagai partai politik. Ada berapa jenis partai sih yang ada dalam literatur ilmu politik? Kalau secara umum, ya, di dalam literatur ilmu politik, biasanya ilmuwan itu menjelaskan bahwa hanya ada 3 jenis dalam era kontemporer. Pertama adalah partai kader. Ya, partai kader ini sifatnya lebih elitis ya. Jadi semacam partai yang diisi oleh orang-orang yang punya ikatan ideologis yang kuat, sehingga mereka seringkali punya kecenderungan lebih eksklusif. Dan juga terkait dengan tadi sebelumnya saya bicara soal keanggotaan partai ya. Untuk menjadi anggota partai kader itu biasanya ada seleksi yang ketat. Baik itu terkait dengan kesepahaman ideologi gitu atau hal-hal lainnya. Dan partai kader itu biasanya punya jenjang karir yang lebih terstruktur ya. Jadi secara keorganisasian mungkin dia tidak terlalu besar, tapi partai kader ini punya anggota-anggota yang memiliki ikatan yang kuat secara ideologis. Kemudian bentuk berikutnya adalah partai massa. Partai massa ini berbeda dengan partai kader ya. Kalau partai kader dia lebih cenderung bersifat dalam tanda kutip elitis atau kita bisa bilang eksklusif ya. Kalau partai massa lebih cenderung inklusif ya. Inklusif dalam artian dia punya ikatan ideologis yang lebih longgar. Sehingga dia bisa menerima berbagai macam orang dengan latar belakang berbeda-beda. Tujuannya ya sederhana, untuk kemudian mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Nah, partai kader dan partai massa ini, kalau di Indonesia, mungkin contohnya kalau partai kader ya, yang paling sering disebut dalam literatur kajian tentang parpol di Indonesia adalah Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Jadi, mereka punya garis ideologi yang tegas dan harus dipegang oleh semua anggota. Kemudian juga tidak semua orang bisa masuk ke dalam partai tersebut. Ada proses rekrutmen yang terstruktur. Walaupun seingat saya tahun 2004 PKS sempat mengkampanyekan tentang inklusivitas partai mereka gitu ya. Tapi kajian-kajian terakhir tentang PKS ternyata menunjukkan bahwa sifatnya masih terbatas inklusivitas tersebut. Lalu kalau partai massa ini contohnya ya hampir ada di
semua partai di Indonesia ya, walaupun derajatnya berbeda-beda. Yang paling terlihat mencerminkan partai massa itu adalah Partai Golkar. Golkar itu kalau kita lihat backgroundnya macam-macam tuh. Mulai dari dia punya organisasi, apa ya istilahnya, organisasi underbow ya. Saya partai itu mulai dari buruh, kemudian buruh ada, pengusaha ada, kemudian juga kalangan yang agamis juga ada. Itu jadi macam-macam bisa masuk di situ. Lalu juga Partai Demokrat juga secara ideologis tegas. Partai Demokrat bilang bahwa ideologi mereka adalah nasionalis religius. Jadi keanggotaannya bersifat sangat-sangat lentur ya, bisa menerima para anggota dari baik itu kelompok yang nasionalis maupun kelompok yang religius. Kemudian selain misalnya melihat pada organisasi ya, struktur organisasi, kemudian struktur keanggotaan seperti partai kader dan partai massa, beberapa ilmuwan juga mengelompokkan berdasarkan ideologi. Jadi ada yang namanya partai sayap kiri istilahnya ya. Biasanya kalau dalam partai sayap kiri itu selalu dikonotasikan dengan partai-partai yang memperjuangkan kebebasan gitu ya, solidaritas, hak asasi gitu. Kemudian reformasi dan punya apa ya istilahnya, solidaritas itu tidak hanya bersifat nasional tapi sifatnya transnasionalisme. Makanya seringkali mendukung internasionalisme. Contohnya misalnya Partai Buruh gitu ya. Lalu Partai Hijau itu juga masuk ke left wing party. Mereka punya jejaring internasional yang sangat kuat. Kemudian ada yang namanya juga partai sayap kanan. Nah, kalau partai sayap kanan kan kalau kita ingat dulu belajar ideologi, kebayangnya pasti konservatif ya. Nah, sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Tapi spektrumnya agak lebih luas nih isu yang dibahas oleh partai-partai sayap kanan. Bicaranya wewenang, authority ya. Ingat kanan itu kan dia memperkuat negara ya kalau dalam spektrum ideologi. Lalu juga bicara tentang order, keteraturan ya, tradisi dan nasionalisme. Nah, left wing party dan right wing party ini sebagian besar ada di negara-negara Eropa, Eropa Barat, kemudian dan juga Amerika Utara ya. Di Asia sendiri tidak terlalu berkembang banyak untuk partai sayap kiri, apalagi di Asia Tenggara, setahu saya partai-partai sayap kiri sangat sulit untuk diidentifikasikan ya. Mungkin karena juga pengaruh perang dingin ya. Ada perang dingin itu kan perang ideologis yang kemudian sebagian besar wilayah Asia itu menjadi wilayah containment policy-nya Amerika Serikat terkait dengan penyebaran ideologi-ideologi yang mungkin berbau kekiri-kirian ya. Dan itu terbukti cukup efektif sih, kemudian menghambat pertumbuhan partai-partai sayap kiri. Lalu, nah ini yang terbaru ya sebenarnya, walaupun 1966, tapi istilah catch all parties itu mengacu kepada organisasi partai yang sebenarnya ini kalau tadi ada partai kader, partai massa, ini ada partai catch all. Sesuai namanya catch all. Ya apa aja jadi. Dia berusaha untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dan tidak lagi kemudian memikirkan tentang garis ideologis. Ya, kalau kita lihat partai massa mungkin masih mengikuti garis ideologis yang ada ya. Tapi kalau catch all parties dia tidak terlalu peduli ya dengan garis ideologi yang ada. Mungkin ini bisa kita lihat dalam 10 tahun terakhir di Indonesia ya. Sebagian besar partai
peserta pemilu itu lambat laun berubah menjadi catch all parties ya. Semuanya nampaknya bukan menghilangkan apa ya, mengenyampingkan garis ideologis yang dimiliki gitu. Dan ini kelihatan misalnya dalam pilpres ya. Kalau dalam pemilu legislatif mungkin tidak terlalu terlihat. Tapi kalau dalam pilpres kita lihat eh, di dua kubu calon presiden 2019 lalu kita lihat ada partai yang nasionalis, partai religius. Jadi ini campur aduk gitu. Di masing-masing koalisi capres itu partainya berwarna sekali gitu. Nah, ini menunjukkan salah satu gejala catch all parties. Kalau misalnya em, apa ya, setidaknya ya kalau kita melihat dalam 2019 kalau misalnya tidak ada gejala catch all parties, mungkin capres-capres itu anggota koalisinya mencerminkan garis ideologis yang setidaknya mirip gitu. Tapi kalau ini kan kita lihat kemarin nampaknya semua campur ya, campur aduk lah, gado-gado kalau istilah kita. Nah, ini catch all parties ya. Jadi dia tidak peduli lagi dengan garis ideologinya. Yang penting adalah tadi memenangkan posisi politik. Selain beberapa tipologi yang saya sudah jelaskan sebelumnya, studi kepartaian dalam ilmu politik juga memetakan ada 3 orientasi partai politik. Ya. Jadi kalau dalam pandangan ini yang mendapatkan pengaruh besar dari pemikiran rational choice, partai politik itu sebenarnya adalah aktor yang rasional. Dan sebagai aktor yang rasional, mereka punya 3 preferensi. Nah, tinggal dilihat mana yang menjadi preferensi utama ketika partai politik berkuasa. Preferensi tersebut adalah vote, suara, office atau posisi politik, atau kebijakan, policy. Nah, dalam pandangan rational choice, ketiga preferensi ini melahirkan 3 bentuk wajah partai yang berbeda. Ya, jadi satu partai itu dia bisa punya antara ketiga orientasi ini atau hanya salah satu saja. Dan itu juga menentukan bagaimana perilakunya nanti ketika memenangkan pemilu atau mendapatkan suara dan duduk di pemerintahan. Kita bahas mulai dari vote seeking party dulu ya. Wajah partai yang pertama adalah vote seeking party. Jadi dalam pandangan rational choice, ya partai itu tujuan utamanya adalah mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Dan karena itu yang namanya vote seeking party ini itu pasti melekat pada semua partai politik. Lagi pula kan buat apa capek-capek bikin partai politik kalau tujuannya tidak untuk mendapatkan suara. Kemudian wajah yang kedua adalah office seeking party. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa yang namanya political office ya atau posisi politik itu kan adalah satu hal yang sangat-sangat menggiurkan ya. Kenapa? Karena kalau saya mengutip Downs di sini ada 3 hal yang dijanjikan ketika kita menduduki satu posisi politik. Pertama, pendapatan, income ya. Tentu bentuknya uang atau aset ya. Menjadi seorang yang mendapat kedudukan politik itu ya otomatis mungkin dapat gaji yang besar, dapat fasilitas negara ya kalau kalian lihat di infografis yang ada di slides ini kan ini sangat lumayan sekali ya menjadi seorang anggota DPR. Ini 2014 sampai 2019 ya. Artinya siapa yang tidak mau ya dari sisi income ya lumayan lah. Kemudian yang kedua adalah benefit dari political office prestige. Tentunya prestige. Menduduki jabatan politik itu prestis karena itu layaknya sebuah prestasi.
Anda berhasil mendapatkan dukungan, mendapatkan suara, otomatis mendapatkan prestis. Ya kan, dipandang terhormat oleh orang lain. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah power, kekuasaan. Menduduki jabatan politis itu tentunya mendapatkan wewenang. Wewenang yang legitimate, karena Anda adalah pejabat publik, seseorang yang terpilih melalui cara konstitusional sehingga berhak untuk mengatur sumber daya yang terbatas bagi banyak orang. Nah, inilah dalam dunia nyata kita kan seringkali melihat wajah office seeking party ini, misalnya begini, selesai pilpres biasanya kan itu menentukan kabinet ya. Nah, itu kan kita bisa lihat wajah office seeking party yang sesungguhnya kan. Um, ada partai yang nyodorin misalnya sampai 10 nama gitu, biar bisa dapat 10 kursi menteri gitu. Padahal partainya nggak ngapa-ngapain gitu. Atau ada partai yang um, cenderung memblok ya, misalnya mengusulkan kepada presiden terpilih untuk misalnya saya mau dapat kementerian atau misalnya kader saya harus duduk di kementerian A, B, C, D gitu. Nah, ini kan menunjukkan adanya satu perilaku atau wajah dari office seeking party. Wajah partai yang terakhir adalah policy seeking party ya. Partai yang punya orientasi terhadap kebijakan gitu ya. Policy seeking party biasanya diwakili oleh perilaku partai yang kemudian mendorong kebijakan tertentu ya, atau kemudian berkoalisi dengan partai lain yang punya pandangan sama dengan terkait isu atau kebijakan tertentu. Nah, ini juga sering kita amati ya di dunia nyata, beberapa partai politik misalnya mendorong adanya rancangan undang-undang yang sesuai dengan garis ideologisnya, tidak hanya satu partai, misalnya 2 atau 3 partai gitu ya. Nah, ini policy seeking party ya, termasuk juga misalnya kita lihat kemarin Undang-Undang Cipta Kerja itu pembahasannya kan ada berbagai macam partai yang terlibat di dalam pembahasannya. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Nah, ini ke, persetujuan dan ketidaksetujuan ini sebenarnya mencerminkan wajah partai yang berbentuk policy seeking party ya. Ada preferensi kebijakan yang mereka inginkan, dan kadang-kadang ya dalam proses politik kan tidak semuanya bisa tercapai seperti itu. Baik, lantas sebenarnya apa sih fungsi dari partai itu? Di sini saya coba masukkan beberapa poin ya. Sangat sederhana sekali sebenarnya. Fungsi partai yang paling utama itu adalah representasi. Ya. Kita sebagai pemilih memberikan mandat suara dalam bentuk suara kepada partai untuk mewakili kita. Ya, kita ini diwakili oleh parpol karena mungkin kita punya visi yang sama, punya keyakinan bahwa parpol ini bisa memperjuangkan apa yang saya inginkan atau apa yang saya bayangkan tentang bagaimana pemerintahan dijalankan atau bagaimana negara ini dikelola. Jadi ingat, representasi yang paling utama. Kemudian yang kedua adalah rekrutmen elit ya. Iya, tentunya partai politik itu menjadi sarana untuk merekrut orang-orang yang akan mewakili kita. Ya. Jadi kalau kita bayangkan idealnya partai politik itu adalah sebuah partai yang, sebuah organisasi yang punya jenjang karir yang jelas ya. Kalau bicara rekrutmen ya. Sehingga apa ya, aspek representasi itu akan tetap terjaga ya.
Lalu ya formulasi kepentingan, kemudian artikulasi kepentingan, agregasi, sosialisasi dan mobilisasi. Nah, dua hal ini juga merupakan aspek yang penting dari sebuah partai politik. Jadi partai politik itu harus kemudian membangun atau memperkuat kesadaran berpolitik dari warga negara atau kesadaran terhadap isu-isu atau kebijakan-kebijakan yang dianggap urgent dan penting gitu ya bagi masyarakat banyak. Dan juga partai politik melakukan mobilisasi gitu. Tidak hanya pada saat kampanye, tapi juga ketika ada isu-isu yang dianggap tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah atau kemudian perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat banyak. Dan yang terakhir ya fungsi partai politik itu mengorganisir pemerintahan. Ya, jadi kalau kita lihat tadi office seeking party ya istilahnya bagi-bagi kekuasaan lah ya dalam tanda kutip ya. Tapi sebenarnya itu kan menunjukkan bahwa partai politik tuh punya fungsi, dia mengelola, mengorganisir bagaimana satu pemerintahan itu bisa dijalankan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sistem kepartaian. Apa itu sistem kepartaian? Jadi sistem kepartaian itu secara sederhana mengandung dua elemen utama. Pertama, seperti apa sih pola kompetisi pemilunya atau kompetisi elektoral yang ada di sebuah negara, dan seperti apa interaksi atau hubungan antar partai satu sama lain. Nah, ketika berbicara dua elemen ini, maka dalam literatur ilmu politik seringkali yang menjadi topik utama terkait sistem kepartaian adalah jumlah partai. Ya, jadi jumlah partainya ada berapa gitu. Sistem kepartaian itu bisa misalnya sistem dua partai, sistem multipartai. Jadi bicara jumlah. Kalau partainya banyak ya multipartai. Kalau hanya dua partai ya dua partai gitu. Tapi juga ada beberapa ahli yang berbicara tentang seberapa besar sih pengaruh partai tersebut jika dihitung dari total keseluruhan partai yang ada. Nah, ini bicara relative size and strength ya. Nanti saya akan diskusikan soal ini ya. Lalu sistem kepartaian juga menyangkut tentang ideologi ya. Jadi apakah partai-partai ini berada pada konteks yang ekstrim gitu, sistem pola kompetisinya, apakah ada partai yang ekstrim atau kemudian ada partai yang berada di tengah-tengah spektrum gitu. Nah, ini juga menjadi bahasan dalam sistem kepartaian. Dan yang paling penting adalah sistem kepartaian ini ingin mengetahui sih dengan jumlah partai, kemudian jarak ideologis antar partai, sebenarnya seberapa mungkin sih partai politik yang ada di satu negara itu bisa berkoalisi satu sama lain. Partai mana saja yang mungkin berkoalisi, partai mana saja yang tidak. Nah, ini bagian dari studi tentang sistem kepartaian. Tadi di slide sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa para ilmuwan ilmu politik biasanya ngomongin tentang sistem kepartaian itu dari perspektif jumlah ya. Dan ini sebenarnya satu hal yang lumrah paling gampang ya lihat jumlahnya. Ada berapa banyak partai. Seperti Jean Blondel nih, dia membedakan ada yang namanya dua partai, ada yang 2,5 partai, kemudian ada yang dia sebut dengan sistem multipartai dengan partai yang lebih dominan gitu.
Atau mungkin sistem multipartai yang semuanya equals ya, tidak ada partai yang dominan. Lalu ada juga Giovanni Sartori, ini salah satu tokoh dalam studi kepartaian yang sangat influential ya di ilmu politik. Dia bicara bahwa ya sekali lagi jumlah gitu, ada yang sistem partai tunggal atau misalnya multipartai ya, dengan beberapa macam varian. Tapi intinya di sini sebagian besar melihat kepada jumlah. Gitu. Ada berapa banyak partai sih dan jumlah suaranya gimana sih di dalam pemilu gitu. Partai ini dapat suara berapa gitu. Nah, sampai akhirnya kemudian pemetaan tentang sistem kepartaian itu berkembang pesat ya. Jadi jika tadinya hanya melihat perolehan suara, beberapa ilmuwan kemudian mencoba untuk membuat satu rumusan tentang kekuatan relatif dari partai-partai pemenang pemilu yang ada di sebuah negara. Nah, kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini namanya Effective Number of Parliamentary Parties ya. ENPP dikenal juga. Jadi ENPP ini paling banyak digunakan untuk melihat pada dasarnya ada berapa partai sih yang punya pengaruh di satu negara gitu ya. Jadi kalau misalnya pemilu menghasilkan 12 partai yang lolos ke parlemen, apakah ke-12 tersebut dianggap punya peran atau kemudian kekuatan yang sama atau malah hanya 5? Nah, inilah kemudian mendorong beberapa ilmuwan politik untuk membuat satu rumusan tentang ENPP. Jadi ENPP itu berbicara tentang intinya kekuatan relatif yang dimiliki oleh partai-partai di parlemen, ya, hasil pemilu. Jadi ini rumusnya N sama dengan 1 per sigma NIPI 2. Gitu ya. Nanti bisa dicoba di Excel ya, atau misalnya kalian bisa lihat di YouTube tuh banyak tuh tutorial untuk menghitung NPP. Angka NPP itu nanti biasanya misalnya 2 atau sampai 6 ya. Nah, asumsi utama ketika angka NPP ini didapatkan adalah ketika angka NPP semakin kecil, maka sejatinya jumlah partai yang punya kekuatan relatif di dalam satu parlemen itu semakin kecil. Dan oleh karenanya, ingat kemarin saya bilang, membuat keputusan dengan 2 orang misalnya, dibandingkan dengan membuat keputusan dengan 5 orang, tentunya lebih gampang yang 2 ya. Nah, sehingga NPP ini punya asumsi yang sama. Semakin sedikit partai yang punya kekuatan relatif, maka semakin mudah untuk membuat koalisi atau kerjasama antar partai. Ini saya coba buat sebuah simulasi ya, sebenarnya untuk menunjukkan gimana sih NPP ini bekerja untuk mengetahui seberapa banyak partai yang punya kekuatan relatif di parlemen. Ini kita lihat dulu ada 3 model ya. Model pertama itu misalnya ada 2 partai di parlemen, A dan B, masing-masing mendapatkan porsi kursi 50%. Ya. Sehingga kalau kita lihat di bawah itu NPP-nya setelah rumusnya kita masukkan ya 2,0. Artinya faktanya ya memang ada 2 partai yang punya kekuatan di dalam parlemen tersebut. Kemudian kalau kita lihat model 2, nah ini saya coba bagi misalnya 25%. Ada 4 partai, semuanya dapat 25%. Ya hasilnya 4. Clear ya, ada 4 partai dan NPP-nya menunjukkan angka yang sama, 4. Jadi ada 4 partai
yang punya kekuatan relatif di dalam parlemen. Nah, hasil yang berbeda ketika kita lihat jumlah yang diterima partai itu kadang-kadang tidak sama. Ini kan kalau ini sama nih 50-50, 25-25. Dan faktanya memang tidak ada yang sama ya. Atau bahkan mungkin gapnya ada yang jauh banget. Nah, kita coba misalnya di sini ada 4 partai. Model 3, partai A itu dapat 60% suara, B 25% kursi maksud saya, C 10%, D 5%. Ya. Kalau kita lihat dan kita masukkan dengan rumus NPP ini, maka kita bisa melihat bahwa di pojok kanan bawah ini NPP-nya itu 2,23. 2,23 kok bisa ya? Jadi NPP ini menghitung sebenarnya dari perolehan kursi-kursi ini ada berapa banyak sih perolehan kursi yang signifikan gitu. Yang sebenarnya signifikan di dalam satu parlemen tersebut. Nah, NPP-nya 2. Kalau kita lihat ya sebenarnya untuk membuat satu keputusan itu ya cuman butuh mungkin 2 partai ya. Atau setidaknya gini, NPP ini melihat ya hanya ada 2 partai yang punya kekuatan relatif di dalam parlemen tersebut gitu. Artinya mungkin 2 partai lainnya, misalnya kita bisa simpulkan, ya sebenarnya tidak begitu signifikan pengaruhnya kalau melihat pada jumlah suaranya. Ya mungkin saja 60 dan 25 ini nih, 2,23 ini kan udah 85. Artinya tetap logis ya. Nah, ini yang dilakukan oleh NPP ini ya. Jadi bisa jadi satu parlemen itu isinya 12 partai, tapi kalau kita hitung NPP-nya, sejatinya dari 12 partai itu hanya mungkin 4 ya yang punya kekuatan relatif gitu. Atau mungkin ya jauh di bawah 12 lah, kita bisa asumsikan. Walaupun 12 partainya duduk di parlemen gitu. Nah, sekarang kita coba nih, di Indonesia gimana sih? Gitu. Sebelum masuk ke perhitungannya, saya mencoba menampilkan terlebih dahulu ya. Skor-skor NPP itu menunjukkan sistem kepartaian yang seperti apa sih di satu negara gitu. Ini kalau kita lihat ini Alan Sharov dia bikin kalau angkanya let's say 1 sampai 256 ya, two party ya, 2.5 party lah ya. Kemudian 295 sampai 369 itu dia nyebutnya sistem multipartai yang sifatnya masih moderat. Tapi kalau udah 3 atau let's say 4, angka NPP-nya 4 ke atas itu udah ekstrim ya. Dan bahkan kalau 5,56 mungkin itu ekstrim multiparty with balance among the parties. Jadi artinya ada sistem multipartai yang memiliki partai-partai dengan kekuatan relatif yang sama. Nah, bayangkan Anda membuat kebijakan atau keputusan 5 orang, kekuatannya sama rata. Gitu. Nah, ini kan tentunya proses yang sulit ya. Bagaimana dengan Indonesia? Kita lihat. Indonesia dari tahun ke tahun sebenarnya angkanya cukup tinggi ya NPP. Jadi kalau kita lihat tahun 99, pemilu setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri itu, jumlah partainya ada 21 di DPR. Banyak sekali parpol. Tapi kalau kita lihat NPP-nya sebenarnya hanya 4 partai aja sih yang cukup kuat ya pada waktu itu. Dan kalau kita lihat Golkar masih kuat. PDIP muncul sebagai pemenang ya, seingat saya. Lalu ada PKB ya, mewakili NU. Kemudian ada P3. 4 sebenarnya 4. Kemudian ada PAN lah, 4 mendekati 5 gitu. Artinya jadi dari 21 itu mungkin hanya 4 partai yang sebenarnya
pada realitinya punya kekuatan signifikan ya. Sisanya tidak terlalu signifikan. Gitu. Jadi cukup 4 partai ini setuju dengan satu kebijakan, selesai kebijakannya. Nah, dengan 472 ini kan sebenarnya kita melihat in between ya, antara kita itu tahun 99 ada di sistem multipartai yang ekstrim, ya bisa dibilang mungkin ya dengan 2 partai utama lah, gitu ya. Let's say PDIP dan Golkar gitu. Ini tahun 99 ya. Menariknya adalah 2004 sampai 2019 itu angkanya selalu berada di atas 6. Ya, kalau kita lihat. Jumlah partai memang mengalami penurunan ya. Jadi jumlah parpol di DPR itu menurun 17. Kemudian 2019 nih, pemilu 2019 kita lihat ada 9 partai, 10 partai 2014. 2019 terakhir kemarin turun lagi. Tapi angka NPP-nya ini selalu di atas 6. Dan kalau bagi Syarov, angka 5,5 aja tuh udah mencerminkan satu sistem multipartai dengan balance ya, seimbangan antar partai yang ada. Dan ingat tadi saya bilang di awal ya, kalau extreme multi-party with balance among the parties itu kan sebenarnya simpelnya adalah membuat keputusan dengan jumlah orang yang banyak dan orang-orang ini punya kekuatan yang hampir sama rata. Tentunya makin sulit kan. Dan bayangkan kita berada di angka itu dari tahun ke tahun DPR kita. Jadi kalau dilihat efeknya kemana gitu? Efeknya jelas kepada luaran atau kinerja DPR dan pemerintah terkait dengan legislasi. Satu penelitian itu pernah dilakukan, meneliti berapa lama sih untuk satu undang-undang itu disahkan atau diproses ya di DPR. Itu hitungannya ratanya itu sekitar 600 harian ya, kalau saya nggak salah. Jadi satu undang-undang itu bisa mencapai 2 tahun untuk disahkan di DPR. Ya, itu terjadi kalau nggak salah penelitiannya itu pas 2004 sampai 2009, eranya Pak SBY ya. Dan kalau kita lihat juga misalnya pada eranya Pak SBY, itu Pak SBY itu termasuk presiden yang suka mengeluarkan perpu. Ya, jadi tidak melalui proses legislasi, dia bikin perpu saja. Dan kalau kita lihat, sebagian perpu itu tidak berjalan mulus ya, ada beberapa yang ditolak juga. Nah, 2014 dan 2019, eranya Pak Jokowi ini ya, 2014 lah kita lihat misalnya. Itu kan angka NPP-nya tinggi sekali nih, 8. Ya kan, kebayang gitu ada 8 orang, 8 partai kekuatannya hampir relatif sama untuk kemudian menyepakati satu undang-undang gitu. Nah, kalau dilihat 2014 sampai 2019 itu jumlah undang-undang yang dihasilkan DPR itu sangat sedikit. Ya kan? Sangat sedikit. Bahkan pemerintah pun mengusulkan undang-undang itu tidak banyak. Kalau diperhatikan. Kenapa? Karena ya belajar dari pengalaman sebelumnya memang sulit sekali ya untuk meloloskan satu undang-undang dengan jumlah partai yang memiliki kekuatan relatif itu di atas 6. Ini sungguh banyak sekali. Oke, itu saja materi tentang partai politik untuk sesi 6. Saya harap apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Terima kasih.